bukan persiapan yang bersifat kekurangan kerja, tapi kesiapan baik jasmani maupun rohani. Di antara hikmah puasa tentu ada beberapa macam yang sesuai dengan perintah Allah, tentu yang bernilai hablum minallah. Saumi li, begitu firman Allah. Di puasa itu hanya untukku. Di samping untuk pribadi yang bersangkutan. Yang tahu berpuasa atau tidak itu hanya Allah dan diri yang bersangkutan. Kalau kita melihat dinamika masyarakat di bulan Ramadan, memang kalau kita simak yang tidak puasa banyak. Tetapi itu urusan dia kepada Rabb-nya. Urusan kita adalah bagaimana kita menjalankan perintah Allah di bulan Saum itu. Secara spiritual, puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berpuasa, seseorang meninggalkan berbagai kesenangan dunia yang bersifat fisiologis, yang bersifat nafsu, berupa makan, minum, dan perbuatan lain yang dihalalkan pada siang hari di selain bulan Ramadan. Berbagai ahli Islam yang berkecimpung di dunia kesehatan fisik manusia maupun di dunia kesehatan rohani manusia menyatakan bahwa puasa ini memang betul-betul untuk memperbaiki fisik dan psikis kita. Bahkan beberapa ilmuwan yang sekaligus ulama dari Mesir menyebutkan sebenarnya makan dan minum itu adalah kunci kesehatan. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak bisa memanajemen makan dan minumnya, maka di bulan puasa langsung dimanajemen oleh Allah. Mereka yang tidak bisa mengatur makan dan minum pada bulan selain Ramadan, maka di bulan Ramadan itu langsung di bawah petunjuk Allah. Ulama tersebut menyatakan begini, makanan yang dimakan manusia, minuman yang diminum manusia, itu akan dicerna oleh tubuh kita 15 menit setelah dimakan. Jadi kalau kita kelaparan, lemes, tidak bisa apa-apa, itu kita makan asupan, makan nasi, makan makanan yang lain, itu akan langsung ditanggapi oleh tubuh kita, organ kita itu setelah 15 menit. Dan akan berakhir 2 jam setelah makan yang terakhir. Maka sebenarnya mengapa perintah puasa itu agak panjang? Supaya apa? Makanan yang dimakan selama 2 jam itu nanti akan berakhir. Sisanya akan ditimbun atau disimpan dalam darah, dalam lemak kita. Itulah sebabnya orang kalau selesai 2 jam makan akan terasa agak ngelilit-ngelilit. Itu bukan berarti kelaparan, tapi makanan yang dimakan sudah habis, tubuh mulai mengambil sisa-sisa yang ada pada darah dan pada lemak. Itu baik. Baik, karena apa? Jadinya tidak akan timbul penyakit. Karena kalau sudah 2 jam, makan lagi, maka makanan sisa yang disimpan oleh darah itu tidak terambil. Yang diserap makanan terus, dampaknya apa? Maka itulah dampaknya akan menjadi kencing manis, kolesterol dan lain-lain. Sehingga sebenarnya yang membahayakan itu bukan makan sehari 3 kali banyak, makan apa enggak, tapi ngemilnya berulang kali itu. Oleh karena itu saran dari ulama yang sekaligus kiai ini perlu kita dengarkan bahwa sebaiknya orang itu jangan ngemil terus. Setelah 2 jam makan itu sebaiknya berhenti sekitar 2 jam lagi untuk menyerap tubuh. Nah itu, jadi orang sakit itu sebenarnya obatnya hanya puasa. Obatnya hanya puasa. Itulah sebabnya maka Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudalin nas, untuk petunjuk manusia.
Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Itu. Sehingga kalau penjenengan yang sepuh ini sudah mengalami beberapa sakit, obat yang paling indah, obat yang paling baik adalah puasa Senin dan Kamis. Itu pasti sembuh. Kencing manis kalau puasa Senin dan Kamis dan mengurangi ngemil, insya Allah akan sembuh. Karena itu kerusakan pada bagian tubuh kita yang menghasilkan insulin. Begitu. Sehingga bisa ada diatur. Maka di bulan puasa itu bulan yang paling bagus untuk kesehatan fisik. Puncaknya pada bulan puasa itu tentu tidak hanya sekedar fisik, tapi kepada takwa. Jadi kepada takwa. Sebagaimana Allah jelaskan pada surat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina tattaqun. Jadi memang puncaknya pada ketakwaan. Sehingga kalau orang di bulan selain puasa itu dia makan yang manajemennya tidak teratur, di bulan puasa diaturlah manajemen oleh Allah. Manajemen yang paling indah tentu manajemennya Allah. Manusia hanya berpikir secara akal. Apabila manusia mencapai derajat takwa, maka dengan mudah dia akan menjalankan perintah-perintah Allah. Dengan mudah dia akan menjauhi larangan Allah. Dengan mudah dia akan mengikuti ritme apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi kalau Kim, mereka menyampaikan manajemen kolbu, manajemen hati. Tapi untuk kesehatan memang hati penting. Tapi tidak kalah juga manajemen diri untuk mengatur, manajemen makan. Sehingga dokter-dokter itu apapun kalau ada orang sakit ya mesti yang ditanyakan pola makan. Pasti itu. Pasti pola makannya seperti apa. Sehingga orang kalau mampu mengatur pola makan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah akan bau. Saya anjurkan kepada bapak-bapak yang usianya sudah di atas 50. Banyak-banyaklah puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan sakit kita mulai berkurang. Karena kalau sakit itu kan biasanya saraf kita yang terlalu kuat. Kalau puasa insya Allah akan memberikan kemudahan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bagaimana dampak puasa pada diri, pada iman sudah kami berikan jalannya. Sekarang bagaimana dampak puasa pada sisi sosial? Betapa makanan, minuman, pakaian, apapun kebutuhan manusia menjelang puasa dan menjelang hari raya itu betul-betul menjadi naik. Kebutuhan manusia pada bulan puasa, apalagi menjelang lebaran nanti semuanya naik. Perekonomian semakin bergerak. Sayangnya, yang memanfaatkan perekonomian ini pun mayoritas ya non-muslim. Bukan muslim itu sendiri. Sehingga teman-teman pengusaha, teman-teman konveksi, itu justru pakaian apapun di bulan puasa dan hari raya itu laku katanya. Apapun, modelnya kayak apapun semuanya laku. Makanan apapun itu semuanya laku. Ini dampak sosial. Betapa Allah mengatur bulan Ramadan ini bulan yang penuh hikmah. Khabul minallah, khabul minannas, sosial. Semuanya berisi, berjalan. Oleh karena itu marilah kita optimalkan. Tidak berarti kalau bulan puasa itu kita tidak bekerja, kemudian kita serahkan kepada orang lain untuk mengisi bulan puasa itu, sehingga kita tinggal menunggu menyiapkan makanan pada hari raya. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan bulan Ramadan untuk kepentingan ketakwaan kita. Yang terakhir pesan kami adalah di bulan Ramadan ini didiklah nanti anak istri kita. Bapak-bapak yang kami hormati, laki-laki itu harus mendidik istrinya. Jadi perintah agama itu laki-laki mendidik istrinya.
Karena wanita itu memang tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Jangan terbalik, penguasa rumah tangganya malah wanita. Yang terjadi nanti akan bengkong. Tentu suami yang mendidik para istrinya adalah suami yang sudah mendekatkan diri pada Allah. Belajarlah Quran dan hadis, banyak mengaji, sehingga Allah memberi nur kepada kita, mudah untuk memahami. Untuk itulah bekal kita kepadanya. Kita yang usianya sudah semakin sepuh, saya kira lebih baik mempersiapkan diri, karena sebenarnya kematian itu tidak ada. Yang ada adalah perubahan di tempat yang abadi. Wah, insya Allah kita akan lebih nikmat. Kami yakin seyakin-yakinnya, bahkan Gus Bahak menyatakan dengan jelas, orang yang ruku sujadah, mereka yang ruku dan sujud kepada Allah, pasti masuk surga. Itulah sebabnya kita besarkan hati kita, betapa besarnya dosa kita, betapa besarnya kesalahan kita selama kita masih ruku sujadah, ruku dan bersujud kepada Allah, pasti kita akan masuk surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Barakallahu li